Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat holistik. Kali ini kita akan membahas tentang obat herbal ya, dimana apakah obat herbal itu semuanya aman dan aman dikonsumsi kapanpun dan dimanapun dengan jangka waktu yang mungkin tidak bisa ditentukan ataupun jangka waktu yang lama. Nah, sahabat holistik, abaikan saja ya suara katak di belakang. Nah, kali ini kita akan membahas bahasanya jika ada terapis yang mengatakan konsumsi herbal itu aman karena alami dan lain sebagainya seperti itu ya. Nah, sahabat holistik, hal yang perlu kita perhatikan dan yang perlu kita pahami bahasanya herbal itu sama, dimana herbal itu untuk mengkonsumsinya juga harus dengan anjuran terapis, dokter ataupun terapis ahli yang berkaitan dengan dunia perherbalan. Kenapa saya katakan di sini kita dalam mengkonsumsi herbal itu harus dengan anjuran terapis ataupun anjuran orang yang memahami tentang diagnosa. Sahabat holistik, apabila kita mengkonsumsi herbal dan ada orang yang mengatakan herbal itu aman kok, itu seperti makanan, itu seperti ini dan lain sebagainya. Nah, di sini kita harus belajar lagi bahasanya sesuatu yang kita masukkan ke dalam tubuh kita apabila itu berlebihan, apalagi berkaitan dengan herbal, itu semuanya akan berdampak pada tubuh kita. Misalnya contohnya, apabila Anda mengkonsumsi herbal berkaitan dengan habatus sauda, berkaitan dengan kurma, berkaitan dengan herbal-herbal yang panas yang lainnya, apabila kondisi badan Anda sedang panas, itu dilihat dari diagnosa lidah yang merah dan berbagai macam diagnosa yang lain, nadinya kuat, itu menandakan tubuh Anda sedang mengalami kelebihan daripada energi ataupun kelebihan yang ataupun panas yang berlebih. Nah, di situ kita harus menghindari herbal-herbal yang sifatnya panas. Seperti habatus sauda, itu jika ada orang yang stroke biasanya kan disarankan untuk minum habatus sauda itu untuk melancarkan peredaran darah. Nah, berkaitan dengan stroke ini kita juga harus diagnosa lebih dulu apakah stroke ini disebabkan oleh defisien, apakah stroke ini disebabkan oleh lemahnya jantung ataupun stroke-nya dikarenakan oleh sumbatan-sumbatan yang ada di pembuluh darah. Nah, di sini kita perlu bijak untuk melakukan satu tindakan terapi, bahasanya terapi herbal itu juga harus sesuai dengan anjuran terapis ataupun anjuran sesuai dengan diagnosa yang tepat pada ahlinya. Nah, untuk mengkonsumsi herbal maka Anda harus melihat kebutuhan dari tubuh Anda. Begitu juga dengan makanan, apabila kita memakan sesuatu itu berlebih, satu macam makanan atau satu jenis makanan tertentu saja dalam satu waktu dalam jangka panjang itu juga akan berpengaruh pada kesehatan kita. Misalnya kita sekarang kan di musim hujan, apabila kita makan makanan yang dingin, sifatnya dingin dan itu dalam jangka waktu panjang, misalnya contohnya kita makan buah-buahan seperti mentimun, semangka, dan kita makan sesuatu yang dingin seperti sayur bayam, sayur-sayur yang hijau, itu dalam waktu yang lama maka tubuh Anda akan terasa lebih dingin ataupun akan lembab. Nah, dengan kelembapan yang terus dilakukan sehingga Anda melakukan itu secara terus-menerus, maka tubuh Anda akan lembab dan itu akan menyebabkan hal yang berbau seperti angin dan lain sebagainya akan masuk lebih cepat dan patogen-patogen itu akan membuat tubuh kita jadi penyakit. Makanya
kalau kita di musim dingin ini disarankan untuk makan makanan yang hangat, seperti jika sayur maka harus ditongseng ataupun dimasak dengan campuran-campuran daging, seperti daging kambing, ataupun dikasih herbal-herbal yang seperti jahe, dikasih rempah-rempah, dan itu akan membuat tubuh kita akan lebih hangat, seperti itu ya. Nah, sahabat holistik, perlu kita berpikir kembali bahasanya untuk mengkonsumsi herbal itu juga kita harus punya ilmunya. Jika kita belum tahu ya harus konsultasi dengan para praktisi yang lebih mengetahui dengan dunia perhebalan, seperti itu ya. Jadi apabila kita beli herbal, apabila kita memakan sesuatu, bahkan saja Rasulullah menganjurkan dalam memakan kurma, karena kurma ini bersifat panas lembab. Nah, itu disunahkan dalam satu hari itu 7 butir. Nah, itu apabila kondisi tubuh Anda sudah hangat dan kondisi tubuh Anda dalam keadaan panas, maka makanya Rasulullah menganjurkan makan herbal itu cukup 3 ataupun 5, dan itu harus disertai dengan mengkonsumsi timun agar mendinginkan, seperti itu ya. Dimana di dalam pengobatan holistik ini kita ada yang namanya hukum keseimbangan. Nah, hukum keseimbangan kalau di DCM itu kan yin yang, dimana di dalam tubuh kita harus terjadi keseimbangan. Apabila tubuh kita dingin maka kita harus menghangatkan, apabila tubuh kita hangat maka ataupun panas berlebih, maka yang harus kita lakukan adalah untuk mendinginkan agar sampai pada titik yang normal ataupun sesuatu yang itu wajar, seperti itu ya. Dimana dengan kondisi yang normal itu maka kita akan sehat dan tetap terjaga, seperti itu. Nah, sahabat holistik, mungkin sampai di sini saja berkaitan dengan konsumsi herbal. Intinya kita dalam mengkonsumsi herbal harus sesuaikan dengan kebutuhan badan kita dan harus sesuai dengan diagnosa. Apakah kondisi kita sedang kekurangan energi, ataupun apakah tubuh kita sedang kelebihan yin ataupun kelebihan yang, dimana herbal yang akan kita konsumsi itu apakah cukup sehari sekali ataupun berapa dua hari sekali ataupun berapa, itu disesuaikan dengan kebutuhan tubuh kita, dan itu yang tahu adalah herbalis ataupun dokter ataupun mereka yang menggeluti di dunia penerapisan dengan ilmu yang cukup. Nah, seperti itu ya sahabat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.